Oke, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya di channel Miftahun Ni'am. Apa kabar Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah? Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua. Dan juga bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang berangkat menuju ke Tanah Haram menjadi jamaah haji di tahun 2025 ini, saya doakan semoga Allah Ta'ala mengiringi langkah Bapak Ibu. Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan di setiap apa saja yang Bapak Ibu kerjakan, mulai dari keberangkatan sampai nanti kepulangan, dan pulang membawa keberkahan juga bagi orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan derita jamaah haji, yaitu terkait dengan biaya ongkos naik hajinya itu sampai beberapa orang jamaah haji itu sampai menjual beberapa asetnya seperti sawahnya, rumahnya, kemudian juga kendaraannya untuk demi berangkat haji. Nah, di episode kedua series derita haji, kita akan membahas juga terkait dengan jamaah haji itu menderita terkait dengan kesehatannya. Nah, seperti apa pembahasannya? Seperti apa derita-derita terkait dengan kesehatan yang dialami oleh jamaah haji mulai dari keberangkatan bahkan sampai kepulangan akan kita bahas pada video ini. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembahasannya, izinkan saya seperti biasa memperkenalkan diri karena siapa tahu di antara Bapak Ibu yang menyaksikan video ini belum kenal siapa saya, dan siapa tahu mungkin juga Bapak Ibu yang menonton video ini adalah video yang pertama Bapak Ibu tonton dari channel saya. Nama saya adalah Miftahun Ni'am, saya adalah jamaah haji tahun 2024 dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dan saya berangkat haji di tahun 2024 itu dengan status cadangan, tapi alhamdulillah masih ada kuota keberangkatan dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah untuk bisa memberangkatkan jamaah haji cadangan termasuk saya. Dan juga saya berangkat haji di tahun 2024 itu dengan status jamaah haji non KBIHU atau biasa disebut juga sebagai haji mandiri. Video saya terkait dengan jamaah haji mandiri ada di playlist ini. Dan juga video saya terkait dengan cerita haji 2024, perjalanan saya mulai dari keberangkatan sampai dengan kepulangan, itu sudah saya ceritakan semua di playlist cerita haji 2024. Berita-berita haji juga ada di channel ini di playlist berita haji. Dan juga bagi Bapak Ibu yang menghendaki berangkat haji, saya juga sudah menyiapkan tips haji di playlist berikut. Dan juga bagi Bapak Ibu yang menghendaki informasi keberangkatan umroh tahun 2025 sampai tahun 2026, info-infonya ada di link di deskripsi. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, saya ingatkan untuk subscribe channel ini karena subscribe-nya itu gratis, tidak ada bayar-membayar. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mendukung channel ini, silakan klik like, komen, dan share video ini ke teman-teman Bapak Ibu. Siapa tahu mereka sedang membutuhkan video yang membahas tentang ini. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Jadi di antara yang kita bahas dalam episode ini, dalam series derita haji, yaitu adalah derita terkait dengan jamaah haji yang ada kaitannya dengan permasalahan kesehatan. Kita tahu bahwa sebagian besar jamaah haji reguler Indonesia itu adalah, secara umum kita dapat melihatnya itu adalah lansia. Jadi
banyak di antara lansia-lansia yang berangkat haji itu sudah membawa bekal penyakit sebelum mereka berangkat. Itu banyak sekali, entah itu penyakit diabetes, entah itu penyakit darah tinggi, entah itu penyakit hipertensi dan lain sebagainya. Jadi seringkali terjadi kendala dalam hal kesehatan, baik itu sebelum keberangkatannya, di masa keberangkatannya, ataupun saat kepulangannya. Itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh penyelenggara haji di Indonesia. Yang pertama-tama menjadi derita jamaah haji itu terkait dengan kesehatannya sebelum keberangkatan, yaitu pasca pra keberangkatan atau persiapan keberangkatan, jamaah haji itu diwajibkan untuk mendapatkan status istitoah kesehatan. Ini baru mulai diselenggarakan di tahun 2024, di tahun saya berangkat. Tahun ini sudah dilaksanakan untuk tahun kedua kalinya. Dan juga untuk istitoah kesehatan itu dilakukan oleh Kemenkes yang bekerja sama dengan Kemenak. Kemenkes menunjuk rumah sakit yang bermitra dengan Kemenkes untuk melakukan medical check up kepada jamaah haji. Medical check up ini meliputi seluruh, sebagian besar lah mungkin, dari aspek-aspek kesehatan yang dinilai. Ya, seperti halnya kalau kita medical check up untuk perusahaan, nanti dicek tekanan darahnya, kemudian juga gula darahnya, kemudian juga ada ronsennya, dicek jantungnya juga, dan lain sebagainya. Itu menjadi syarat wajib untuk bisa memenuhi istitoah kesehatan sehingga dinyatakan layak untuk berangkat menuju ke ibadah haji. Nah, mulai dari sini saja itu sudah banyak jamaah haji yang terkendala. Mulai dari alasan mulai dari berbagai alasan lah intinya, sehingga mereka itu harus bolak-balik ke rumah sakit untuk melakukan medical check up ulang, memperbaiki hasil MCU-nya, medical check up-nya yang sebelumnya itu mungkin tidak sesuai dengan harapan, sehingga belum dinyatakan untuk lulus istitoah kesehatan. Jadi modelnya itu kalau masih ada waktu, dimungkinkan yang belum dinyatakan belum istitoah itu masih bisa untuk melakukan medical check up ulang sampai dia dinyatakan lulus atau kondisi kesehatannya itu memenuhi syarat untuk keberangkatan haji. Nah, itu juga berkali-kali bisa. Kemarin pengalaman saya tahun 2024 itu ibu saya kalau tidak salah bisa hampir 3 atau 4 kali bolak-balik ke rumah sakit untuk melakukan medical check up sampai kriteria yang ditentukan itu terpenuhi oleh kondisi fisik ibu saya, seperti itu. Kemudian setelah lolos nanti kita bisa berangkat seperti biasa sampai di keberangkatan, penerbangan itu nanti juga secara formalnya itu dicek sebelum terbang, itu dicek di asrama haji setempat. Kalau saya asrama haji Donohudan Solo. Kemudian setelah lolos lagi approve, masih bisa lanjut perjalanannya. Kemudian sampai di Tanah Suci itu juga hampir sebagian besar orang Indonesia yang tiba di Tanah Suci itu pasti menderita suatu penyakit yang umum lumrah terjadi, yaitu adalah influenza. Influensanya ini biasanya di 1 minggu awal ketika datang di Tanah Suci. Saya juga merasakannya di pekan pertama itu. Saya juga masih ingat ketika itu hari Jumat, setelah Jumatan itu rasanya badan ya wis, kalau istilah Jawanya itu ya gembreges, udah panas, kemudian meriang dan lain sebagainya. Itu berlangsung kurang lebih 1 hari
1 hari lah, untuk mungkin rasanya badan itu seperti beradaptasi dengan iklim dan cuaca setempat yang panas, kering, dan lain sebagainya. Sehingga itu banyak yang merasakan hal yang serupa, influenza, itu wajar. Kemudian setelah berlalu influenza itu, umum juga terjadi di jamaah haji ataupun di jamaah umroh, itu setelah terkena influenza itu masih tersisa batuknya. Wah, batuknya itu sampai luar biasa rasanya di tenggorokan, grok 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 sekali. Apalagi setelah itu kita, kalau saya kan kloternya kloter 76, itu sisa waktu 2 minggu sebelum puncak haji. Jadi 1 minggu pertama itu ada sakit, minggu kedua sudah masuk puncak haji. Di puncak haji itu ketika kita di Arafah, di tenda Arafah, wah kita sudah terbiasa dengan suara batuk yang saling bersautan satu tenda, itu sudah lumrah kalau batuk-batuk seperti itu. Kemudian sampai periode puncak hajinya selesai pun masih ada yang batuk-batuk. Bahkan yang satu rombongan dengan saya, satu regu dengan saya pun ada yang rata-rata yang sepuh-sepuh itu batuknya sulit untuk hilang. Bahkan sampai kembali ke tanah air pun masih batuk. Wallahu a'lam penyebabnya apa. Tapi yang jelas itulah di antara derita yang dirasakan para jamaah haji. Belum lagi untuk jamaah haji yang lansia. Jamaah haji lansia itu memang butuh perawatan yang khusus ya, dimana mereka kalau masalah kesehatan mungkin ada keterbatasan yang tidak bisa menjalankan ibadah haji dengan sempurna, dengan berjalan kaki sendiri mereka tidak bisa, jadi ya mereka harus menggunakan jasa dorong kursi roda. Itu juga salah satu menjadi derita terkait dengan kesehatan yang dialami oleh jamaah haji. Ya, mungkin seperti itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan penderitaan-penderitaan yang dirasakan oleh jamaah haji selama ibadah haji. Mungkin juga kalau Bapak Ibu ada tambahan terkait dengan derita-derita apa saja yang jamaah haji rasakan ketika menjalankan ibadah haji, silakan tulis di kolom komentar. Oke, mungkin sampai di sini juga untuk video kali ini. Kalau Bapak Ibu ada tambahan terkait dengan derita-derita apa lagi selain kesehatan, selain biaya yang terkait dengan ibadah haji, penderitaan jamaah haji apa lainnya, silakan tulis juga di kolom komentar. Nanti akan kita ceritakan juga dalam video seperti ini. Ini kita juga videonya santai saja, saya juga tidak memerlukan skrip. Ini ya let it flow, mengikuti arus saja. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.